Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Sabila dengan NIM H0512310027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mata kuliah pengantar regresi non-parametrik dengan judul Spread Truncated dan Spline Smoothing. Regresi merupakan suatu metode statistik untuk melihat hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor. Namun, model regresi linear seringkali kurang mampu untuk menggambarkan hubungan yang bersifat kompleks atau non-linear. Untuk mengatasi hal ini, digunakan regresi non-parametrik yang lebih fleksibel karena tidak memerlukan asumsi bentuk fungsi tertentu. Salah satu pendekatan yang populer dalam regresi non-parametrik adalah metode spline, di mana metode spline ini mampu untuk menghasilkan model yang halus namun tetap adaptif terhadap perubahan pola data. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dasar dan implementasi metode Spread Truncated dan Spread Smoothing. Yang kedua yaitu bagaimana perbandingan karakteristik kelebihan dan kelemahan antara metode Spread Truncated dan Spread Smoothing. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep dasar spline dan bagaimana dan implementasi dari spline truncated dan spline smoothing. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi mengenai perbandingan karakteristik keunggulan serta kelemahan antara metode spline truncated dan juga spline smoothing. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam ke spline truncated dan spline smoothing, perlu untuk mengetahui konsep dasar dari spline itu sendiri. Nah, regresi non-parametrik adalah pendekatan yang tidak mengasumsikan bentuk fungsi tertentu antara variabel respon dan variabel prediktor. Nah, spline sebagai metode dari regresi non-parametrik merupakan suatu fungsi potongan yang dibangun dari polinomial order tertentu dan disambungkan pada titik-titik yang disebut dengan node. Nah, Spline Truncated. Metode Spline Truncated ini menggunakan kombinasi antara polinomial biasa dan fungsi truncated atau terpotong. Metode ini cocok untuk data dengan perubahan pola yang tajam atau memiliki segmentasi alami. Selain itu, Spline Truncated juga berguna untuk mengidentifikasi daerah dengan perubahan tren. Secara umum, fungsi Spline Truncated dibangun dari dua bagian utama. Yang pertama yaitu polinomial biasa seperti pada regresi linear atau polinomial. Yang kedua yaitu fungsi tambahan yang disebut dengan truncated basis function, yaitu X kurang KJ pangkat Q dengan indeks plus, di mana KJ adalah node atau titik tempat fungsi berubah bentuk. Dan notasi plus artinya fungsi ini hanya aktif jika nilai X-nya lebih besar dari node tersebut dan bernilai 0 di bawahnya. Dengan cara ini, setiap kali melewati titik node, maka kemiringan fungsi bisa berubah sehingga model dapat mengikuti perubahan pola data secara lokal. Nah, berikut adalah tahapan metode dari spline truncated. Nah, yang pertama yaitu penentuan jumlah dan posisi node. Node dapat ditentukan dengan menggunakan kuantil data, generalized cross validation atau GCV, atau bisa juga dengan AKIK Information Criterion atau AIC. Yang kedua itu pembentukan fungsi basis spline. Nah, fungsi ini dibentuk untuk setiap nilai J dan dikombinasikan dengan polinomial dasar hingga order tertentu. Yang ketiga yaitu estimasi parameter model, di mana parameter beta dan theta diestimasi menggunakan metode ordinary least squares atau OLS. Nah, yang keempat yaitu evaluasi model, di mana kita menggunakan ukuran seperti mean square error, R square, atau juga bisa dengan generalized cross validation. Nah, selanjutnya yaitu spline smoothing. Berbeda dengan spline truncated, metode spline smoothing tidak memerlukan pemilihan node secara eksplisit. Node ditempatkan pada setiap titik pengamatan dan tingkat kelancaran dikontrol oleh parameter penghalus yaitu lambda. Metode ini berupaya mencari fungsi yang tidak hanya mampu menyesuaikan diri terhadap data, tetapi juga cukup halus sehingga dapat menggambarkan tren umum tanpa terpengaruh oleh fluktuasi acak pada data. Nah, fungsi dari spline smoothing ini mencari keseimbangan antara dua hal. Yang pertama yaitu ketepatan terhadap data yang diukur oleh sigma YI kurang FXI pangkat 2, di mana semakin kecil maka semakin pas model memori data. Yang kedua yaitu kelancaran fungsi yang diukur oleh integral dari turunan kedua fungsi fx, di mana turunan kedua ini menunjukkan seberapa tajam perubahan kurva. Jika nilainya besar, maka berarti kurva akan berbelok tajam, dan jika semakin kecil, maka kurva semakin halus. Nah, parameter lambda di sini berperan sebagai pengatur keseimbangan. Jika lambdanya kecil, maka model terlalu mengikuti data atau overfitting. Sedangkan jika lambdanya besar, maka model menjadi terlalu halus dan kehilangan detail.
Jadi perbedaan utamanya yaitu spline truncated menyesuaikan bentuk dengan memilih titik not tertentu, sedangkan spline smoothing menyesuaikan kelancaran dengan mengatur nilai lambda. Baik, selanjutnya yaitu tahapan dari metode spline smoothing. Yang pertama yaitu penentuan parameter smoothing atau lambda dengan metode generalized cross validation atau GCV. Yang kedua yaitu pembentukan fungsi basis spline. Yang ketiga yaitu estimasi koefisien, di mana kita menggunakan metode penalized least squares estimation. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan. Nah, yang pertama yaitu keunggulan dari metode spline truncated. Nah, di mana metode spline truncated ini memiliki kemampuan untuk menangkap perubahan pola yang tajam dengan interpretasi yang jelas terhadap lokasi not sebagai titik perubahan tren. Namun kekurangannya yaitu pemilihan jumlah dan posisi not yang tidak tepat dapat menyebabkan model menjadi terlalu kaku atau justru akan terlalu kompleks. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan dari metode spline smoothing. Di mana keunggulan dari metode spline smoothing yaitu lebih tahan terhadap overfitting karena penalti terhadap turunan kedua fungsi mengendalikan kompleksitas model secara otomatis. Namun kekurangannya itu penentuan nilai lambda yang optimal. Jika nilainya terlalu kecil, maka dapat menyebabkan model terlalu mengikuti data atau overfitting. Sementara jika nilai lambdanya terlalu besar, maka akan dapat mengakibatkan menghaluskan pola secara berlebihan. Baik, sehingga kesimpulan dari metode spline truncated dan spline smoothing ini yaitu metode spline merupakan pendekatan efektif dalam regresi non-parametrik untuk memodelkan hubungan nonlinear tanpa harus menentukan bentuk fungsi terlebih dahulu, di mana terdapat dua metode dalam metode spline yang dibahas dalam makalah ini. Yang pertama itu spline truncated, di mana spline truncated bekerja dengan membagi data menjadi beberapa interval menggunakan knot untuk menangkap pola lokal dan perubahan tren yang tajam. Sedangkan spline smoothing menggunakan parameter penghalus yaitu lambda untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran dan kesesuaian model terhadap data. Pemilihan metode sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik data, di mana spline truncated lebih tepat untuk data dengan variasi lokal atau segmentasi alami, sementara spline smoothing lebih sesuai untuk data yang halus dan mengandung noise. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.